Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari terkait cerpen. Sebelumnya Bapak sudah menugaskan, yaitu berupa pendataan, judul cerpen, dan pemiliknya. Kemudian nanti Bapak akan pasangkan satu orang untuk saling bertukar cerita secara lisan melalui voice note kepada temannya yang sudah Bapak pasangkan. Itu bertujuan untuk sejauh mana kalian mampu menyimak sinopsis dari cerita pendek punya teman kalian. Baik, kita mulai materinya dengan kompetensi dasar, yaitu dari aspek pengetahuannya, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian 3.9-nya menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Secara definisi atau pengertian, cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan, menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Secara definisi cerpen seperti demikian, namun untuk mampu kita mendefinisikan secara sederhana, yaitu cerpen sebuah karya sastra berbentuk prosa yang secara unsur pembangunannya baik intrinsik maupun ekstrinsik itu dibangun secara singkat ataupun ringkas. Contohnya, tokoh yang terlibat di dalam cerita pendek tersebut sangat sedikit daripada karya sastra berbentuk prosa yang seperti novel ataupun yang lainnya. Kemudian ada struktur isi cerpen. Secara sistematika, cerpen terdiri dari 6 struktur. Yang pertama adalah abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, 4 evaluasi, 5 resolusi, dan ke-6 koda. Abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita. Dalam cerpen abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak jadi masalah. Jadi abstrak ini adalah sebuah ringkasan atau sebuah sinopsis dalam sebuah cerita. Sebelum dimulai cerpen tersebut di dalam buku, itu ada yang disebut dengan abstrak. Namun ini bersifatnya opsional, boleh digunakan atau boleh tidak, atau boleh ada atau boleh tidak. Selanjutnya, yaitu orientasi. Orientasi pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dalam cerita. Dalam struktur yang kedua, yaitu orientasi, yaitu pengenalan latar cerita, bagian pendahuluan, ada di depan. Jadi sudah dipastikan cerpen yang isinya kita mulai dikenalkan dengan latar cerita atau bagian pendahuluan, ini adalah sebagai struktur dari orientasi. Yang ketiga adalah komplikasi. Bagian ini yang memuat masalah atau konflik dalam cerita. Masalah ini mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks atau dari puncak permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Maksud dari masalah mulai timbul karena sebab akibat, disinilah pertemuan antara sebab dan akibat mengapa peristiwa atau kejadian itu terjadi. Hingga sampai pada puncak permasalahannya atau yang disebut dengan klimaks. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini merupakan penurunan masalah, yaitu struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Setelah diketahui sebab akibat dari peristiwa yang ada dalam cerita tersebut, masuk ke fase evaluasi, yaitu struktur setelah komplikasi tadi, yaitu merupakan penurunan masalah, yaitu berupa penyelesaian awal dari masalah yang terjadi di komplikasi. Kemudian resolusi, yaitu penyelesaian masalah, yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku, atau yang kita disebut dengan ending, gitu. Jadi struktur penyelesaiannya seperti apa?
apakah sedih atau yang kita kenal dengan sad ending, atau bahagia ataupun happy ending, ataupun menggantung. Jadi si ceritanya itu bersambung ke seri selanjutnya, membuat penasaran si pembaca. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca. Koda ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan ataupun tidak. Sebetulnya koda ini adalah milik pembaca. Jadi si pembaca bisa mengambil hikmah dari cerita yang dibacanya dari cerpen tersebut. Gitu. Jadi koda ini biasanya tidak tertulis di dalam cerpen tersebut. Biasanya berisi argumen dari para pembaca setelah membaca cerita pendek tersebut. Selanjutnya, yaitu unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun di dalam sebuah teks cerita pendek terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Namun hari ini kita akan mempelajari unsur intrinsik dulu. Unsur intrinsik adalah unsur yang dibangun di dalam cerita tersebut. Jadi terlibat di dalam cerita tersebut, tidak mempengaruhi dari luar. Unsur intrinsik sendiri ada 6. 1 tema, 2 alur, 3 latar, 4 tokoh dan penokohan, 5 sudut pandang pengarang, dan ke-6 amanat. Yang pertama, tema biasanya dalam karya sastra bersifat mengikat dan merupakan tema suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan, tema disaring dari motif-motif yang terdapat dalam karya yang bersangkutan yang menentukan hadirnya peristiwa-peristiwa, konflik, dan situasi tertentu. Nah, tema dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah tema dilihat dari siapa pembacanya. Yang kedua, tema dilihat dari peristiwanya. Tema dilihat dari pembacanya, ada cerpen remaja, cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen dewasa. Sedangkan menurut peristiwanya, ada yang disebut dengan cerpen romansa atau percintaan, ada cerpen edukasi atau pendidikan, ada cerpen keluarga. Dan cerpen persahabatan itu termasuknya ke dalam cerpen romansa. Selanjutnya, plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan cerita fiksi. Dengan demikian, plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Plot biasanya berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Plot yang kita kenal atau alur adalah sebuah jalan cerita, namun di dalamnya harus terdapat hubungan sebab akibat mengapa peristiwa itu terjadi. Yang kita kenal alur, ada yang disebut dengan alur maju dan alur mundur dan alur campuran. Sebuah cerita pada hakikatnya ialah peristiwa atau kejadian yang menimpa atau dilakukan oleh satu atau beberapa orang tokoh pada suatu waktu tertentu dengan pada tempat tertentu. Lantas apa itu latar di dalam cerpen? Nah, ini adalah unsur yang selanjutnya, yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadi peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang lainnya adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra, seperti yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat dipergunakan mungkin beberapa tempat-tempat dengan nama tertentu seperti inisial tertentu. Biasanya di dalam latar tempat ini kita selalu tergambarkan baik ditulis oleh seorang pengarangnya atau digambarkan secara imajiner sehingga kita berimajinasi menggambarkan bagaimana tempat tersebut di dalam cerita pendek tersebut. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah, kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah kapan tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu. Waktu tersebut biasanya kita dijelaskan di dalam tulisan cerpen tersebut,
Itu terjadinya mungkin di masa lalu atau masa kini atau di masa yang akan datang atau masa depan. Yang ketiga adalah latar sosial. Latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks, serta dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap. Selain itu, di latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan. Latar sosial ini tergambarkan ketika di dalam cerita itu memang menggambarkan bagaimana kondisi sosial di masyarakat, entah itu ekonomi, entah itu kondisi konflik sosial, ataupun bagaimana si pengarang menggambarkan kondisi masyarakat di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek sering melibatkan istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan atau karakter dan karakterisasi. Secara bergantian dengan menunjuk pengertian yang hampir sama, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Sementara tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita penokohan sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisan dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Jadi dipastikan kalau tokoh itu adalah yang berperan dan penokohan adalah bagaimana perwatakan tokoh tersebut. Penokohan sekaligus menunjuk pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam sebuah cerita. Selanjutnya, unsur intrinsik dalam cerpen yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah sudut pandang pengarang, yaitu bagaimana cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Berikut ini adalah beberapa sudut pandang yang dapat digunakan dalam bercerita. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya yang menggambarkan orang pertama di dalam cerita tersebut. Dalam hal ini, pengarang seakan-akan terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh cerita. Baik si pengarang itu yang memang pelaku di dalam sebuah cerita tersebut ataupun menceritakan orang lain yang diibaratkan dirinya sendiri, dia menuliskannya aku ataupun saya. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. Nah, ini dia menceritakan kisah orang lain atau kisah dirinya sendiri dan digambarkan menjadi orang lain dan disinilah disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang pengamat serba tahu. Dalam hal ini pengarang bertindak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Dia tidak menyebutkan dirinya sebagai tokoh di dalam cerita tersebut atau menceritakan orang lain, namun dia memposisikan sebagai pengamat yang serba tahu. Yang keempat adalah sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama dan pengamat serba tahu, pengarang mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, selanjutnya serba tahu dan bagian akhir kembali ke orang pertama. Sudut pandang campuran ini dia bertindak dari ketiga sudut pandang ini, sebagai orang pertama, orang ketiga, dan sebagai pengamat. Kemudian unsur yang terakhir yaitu amanat. Adalah sebuah pesan tersirat dari kisah yang diceritakan dalam cerpen, biasanya sumber dari teladan tokoh maupun peristiwa yang diceritakan. Amanat dengan koda yang tadi ada di dalam ciri dari sebuah cerpen atau struktur dari sebuah cerpen berbeda. Karena amanat ini biasanya tertulis atau disampaikan oleh seorang pengarang, sedangkan koda adalah hikmah yang bisa diambil dari sebuah cerita pendek oleh si pembaca. Jadi sebuah pesan yang tersirat, yang tidak tertulis, yang bisa kita ambil dari sebuah cerita pendek tersebut. Baik, demikian materi untuk cerpen hari ini. Kita lanjutkan nanti ke penugasan, yaitu kita saling menyimak sinopsis cerita pendek punya teman kalian yang sudah Bapak pasang-pasangkan, itu kemudian kalian analisis. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika tidak ada yang dapat dipahami, silakan tanyakan langsung ke Bapak melalui chat pribadi ataupun di grup mata pelajaran maupun grup daring kelasnya.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.